di situ. Jadi ini namanya bukti petunjuk gitu loh. Jadi dengan meminta uang, meminta emas, meminta termasuk foto keluarga itu justru membuktikan bahwa semua barang dan uang dan foto tadi dan rumah itu adalah milik Febri Adriansah. Dan ini memperkuat pembuktian dalam dugaan korupsi maupun pencucian uangnya. Anda kembali bersama kami di Cover Both Sides. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Febri. Jadi selain status tersangka, Pak FA juga mempermasalahkan soal penggeledahan rumah di Sentul yang diklaim ini tidak ada izin dari pengadilan negeri setempat begitu ya. Tapi kalau membaca di KUHP, penggeledahan tanpa izin ini ternyata tetap diperbolehkan. Ada syarat-syaratnya. Apa sebetulnya yang dipermasalahkan di poin ini, Mas Febri? Pertama sebelum ke sana izinkan saya klarifikasi dulu karena Bang Boyamin udah 2 kali nih ngomong diulang-ulang terus, padahal tidak benar. Nah, perlu kami clearkan bahwa tidak pernah ada Pak FA itu meminta barang-barang yang disebut tadi itu emas, uang dan segala macam itu dikembalikan ke beliau. Itu tidak ada. Yang ada adalah meminta pengembalian foto keluarga, figura foto keluarga dan juga dokumen pribadi. Dokumen pribadi juga tidak terkait dengan aset gitu kan. Itu agar clear saja. Kayaknya ini dalam dokumen pra-peradilan ya? Ini dalam dokumen pra-peradilan. Konsekuensi satu isu yang nggak diperhatikan saya pikir adalah tentang konsekuensi bukti. Kalau penggeledahan dan penyitaannya tidak sah, maka itu tidak bisa jadi alat bukti. Lebih ke poin yang itu, tapi bukan untuk dikembalikan ke Pak FA. Nah, kembali ke isu yang tadi. Jadi ada 2 tindakan penggeledahan yang bisa dilakukan. Satu, intinya wajib dengan izin ketua pengadilan. Jadi wajib dalam keadaan tertentu, disebutnya keadaan mendesak, itu bisa tanpa izin ketua pengadilan. Tapi ada syaratnya, maksimal 2 hari kemudian wajib memintakan persetujuan pada pengadilan. Jadi tetap ada peran pengadilan di sini. Nah, dalam proses penggeledahan itu yang kami temukan kami pastikan tidak ada permintaan persetujuan. Itu pasti. Artinya yang diambil adalah opsi yang pertama. Nah, ternyata kami menemukan, kami nggak tahu apakah ini terburu-buru, dipaksakan atau seperti apa. Kami menemukan ada 2 surat perintah penggeledahan. Surat perintah penggeledahan pertama, saya ingat saya nomornya 2934. Itu ternyata wilayah hukumnya untuk melakukan penggeledahan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kita tahu DKI sangat luas dan wilayah hukum Polda Metro Jaya mencakup Depok dan Bekasi juga dan beberapa wilayah di sekitar DKI. Apakah itu berarti semua rumah, mungkin jutaan rumah di DKI itu bisa digeledah malam itu hanya dengan surat seperti itu? Hukum acara kita kan tidak menghendaki potensi abuse of power yang luar biasa besar. Karena itulah di KUHP yang baru disebutkan itu secara spesifik. Penggeledahan itu, permohonan izin penggeledahan itu harus menyebut secara spesifik lokasinya di mana. Jadi kalau dari penyidik Polri menyebut sudah ada 2 izin dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Jakarta Selatan, itu belum cukup? Jakarta Selatan itu nggak masuk wilayah Sentul. Yang kami persoalkan kan wilayah Sentul. Nah, disebutkan tadi izin Ketua Pengadilan Cibinong. Cibinong kan masuk ya wilayah Sentul, wilayah domainnya. Tetapi setelah kami cek, dasar penerbitan izin Pengadilan Cibinong adalah surat perintah penggeledahan yang tadi. Yang wilayah 2934 tadi. Yang wilayah hukumnya adalah Polda Metro Jaya. Oke. Sekarang persoalannya. Kalau kemudian dikatakan ini adalah penyidikan dari Bareskrim secara nasional, bagaimana Mas Febri jawab? Siapapun yang berwenang untuk melakukan penyidikan boleh-boleh saja. Jangankan Bareskrim, jangankan Polda, Polres juga boleh, Polsek juga boleh kalau dia adalah penyidik. Isunya bukan itu. Isunya adalah surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh penyidik itu wilayahnya, misalnya nih wilayahnya di meja pertama nih di Polda Metro Jaya. Tapi geledahnya di teras sana, di wilayah Cibinong. Apakah bisa surat perintah penggeledahan yang di sini kemudian digunakan di tempat lain? KUHP kita mengatur agar wilayahnya itu disebut spesifik, agar apa? Agar nggak salah lokasi menggeledah, agar penegak hukum itu betul-betul hati-hati. Kalau memang diduga ada bukti di lokasi A, geledahlah lokasi A. Baik. Jangan kemudian nyari-nyari geledah di lokasi Z. Itu yang dimaksud di KUHP.
karena itulah prosedur itu kelihatannya kan ini selembar kertas. Bagi kita di sini, kita bicara selembar kertas ini. Tetapi bagi orang yang rumahnya dimasuki, tengah malam misalnya, dini hari, itu bukan selembar kertas. Itu gangguan terhadap privasi, ancaman terhadap privasi kalau penegak hukumnya dilakukan dengan cara yang tidak benar. Pertanyaannya, kalau penggeledahannya tidak benar, tidak sah misalnya, apakah kemudian barang yang disita menjadi sah dan bisa digunakan sebagai alat bukti? Ternyata kami juga menemukan di dalam penyitaan itu tidak dengan izin pengadilan juga. Oke. Lalu apakah kemudian barang tersebut bisa sebagai alat bukti? Sehingga kami berharap sekali proses-proses yang seperti ini penegakan hukum yang sangat keras kan sebenarnya ini terhadap orang yang terdampak. Yang terdampak kan bisa saja Pak FA, bisa saja pihak lain kan. Bisa saja orang yang nggak tahu tiba-tiba kemudian rumahnya digeledah. Apalagi kita sering sekali dengar yang isu soal salah tangkap dan lain-lain. Kita kan nggak ingin itu terjadi. Sampai di situ dulu, saya ke Bang Jamin. Jadi Bang Jamin, kalau dalam hukum kita sebetulnya kalau ada kesalahan tata cara administrasi, misalnya seperti yang disebutkan tadi, soal bagaimana area tugas dari aparat penegak hukum, apakah itu bisa otomatis kemudian menghapus adanya esensi dari pidananya secara material dan juga menggugurkan status tersangka? Tadi bicara tentang penggeledahan yang diikuti dengan penyitaan. Itu satu paket biasanya, penggeledahan yang diikuti dengan penyitaan. Biasanya kalau penyidik melakukan yang bukan tertangkap tangan, dia cover board ya, atau dia persiapannya itu sudah matang sekali. Suratnya udah dibawa, segala macam sudah ada. Kalau bukan tertangkap tangan, dia sudah tahu pasti apa yang akan digeledah dan barang apa yang akan dilakukan disita, dia sudah tahu. Nah, dalam konteks pra-peradilan tadi di pasal 112 itu dikatakan di pasal yang tadi yang disebut 158 bahwa sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Sah tidaknya itu artinya kita sah tidaknya itu apakah sah tidaknya karena tidak ada surat izin penggeledahan atau ada surat izin penggeledahan tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KUHAP. Itu dua hal yang berbeda. Kalau tidak ada, berarti itu artinya memang tidak sah karena tidak ada suratnya. Nah, bagaimana kalau ada suratnya, tetapi surat itu tidak sesuai dengan dasar syarat-syarat yang ditentukan. Itulah yang tadi sifatnya administratif. Ada yang salah ketik lah, ada yang lokasinya tidak jelas lah, ada yang ini, ada yang itu. Nah, itu agak menurut saya itu agak nggak signifikan, ya. Tidak begitu signifikan untuk menggugurkan status tersangka. Iya, tapi itu bisa berpengaruh juga dalam menentukan di mana posisi yang akan dilakukan. Tadi kan contohnya dalam surat penggeledahan harus ditetapkan lokasinya di mana, jenis barangnya kalau disita apa. Setelah dia melakukan. Nah, kalau sampai nggak disebutkan begitu, apakah menjadi batal? Pengalaman saya dalam proses pra-peradilan, hakim itu nggak menilai itu sebagai dapat membatalkan penggeledahan dan penyitaan. Yang dapat menilai kalau tidak ada. Yang kedua, kalau dia contohnya barang yang disitanya itu, jenis barangnya itu tidak diberitahukan kepada orang yang disita. Nah itu. Tapi kalau kalimatnya ada 1-2 yang tidak lokasinya salah dan segala macam, itu kelihatannya selama proses itu tidak menjadi dasar untuk pembatalan, menyatakan penyitaan menjadi tidak sah. Jarang sekali ada, ya. Tapi menurut saya apa yang sudah ada di KUHAP itu sebenarnya itu yang harus diikutin harusnya, tetapi prakteknya beda. Saya lihat beberapa putusan itu nggak menjadi dasar yang kuat untuk bisa menyatakan bahwasanya penyitaannya tidak sah. Baik, baik. Sekarang saya ke Mas Febri lagi. Mungkin saya ingin follow up tadi yang Mas Febri coba luruskan dari pernyataan Bang Boyamin Saiman. Ini bahwa dalam pra-peradilan pihak Pak FA meminta supaya bukti itu bukan dikembalikan kepada Pak Febri. Jadi dikembalikannya ke siapa, Mas Febri? Enggak, fokus kami pada, jadi ada dua hal. Satu, bukti barang-barang pribadi ya. Barang pribadi itu ada beberapa
figura foto kan kita lihat ya. Foto keluarga. Foto keluarga. Kemudian ada satu dokumen pribadi, surat menyurat di keluarga lah, seperti itu. Nah, ini yang minta dikembalikan. Kalau yang lain itu, kan ada banyak lagi ya. Ada koper yang berisi uang, berisi emas. Yang lain itu posisinya adalah terkait dengan keabsahan. Keabsahan itu maksudnya begini, ketika proses penggeledahannya tidak sah, penyitaannya tidak sah, maka itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Apakah kemudian penyidik misalnya nanti ya setelah putusan itu melakukan koreksi terhadap administrasi, itu bisa saja. Sehingga kemudian bisa dilakukan proses penyelidikan baru, penyidikan baru, dan juga proses penyitaan yang baru. Itu sangat mungkin dilakukan tanpa harus khawatir barang-barang tersebut kemudian berpindah tangan. Itu secara teknis sangat memungkinkan dilakukan sepanjang prosesnya benar. Nah, saya mau masuk karena isunya terkait soal penyitaan. Soal penyitaan ini begini, satu, tidak ada izin ketua pengadilan. Itu pasti, kami sudah cek di bukti yang ada itu tidak ada. Ditemukan bukti dari pihak termohon soal izin ketua pengadilan. Yang ada adalah alasan pemohon melakukan penyitaan dalam keadaan mendesak. Oke. Nah, tapi kalau saya kembali kepada soal tadi, alat bukti yang sudah disita, ini kan kasus TPPU sebetulnya Mas Febri, artinya barang yang ada di sana memang untuk kebutuhan aset tracing. Bagaimana? Aset tracing itu hal yang berbeda. Yang menjadi poin kalau bicara soal TPPU adalah bicara soal surat perintah penyidikannya. Jadi begini, biar clear ya, di Polri itu ada surat perintah penyidikan itu ada 4 seingat saya ya. Yang salah satunya adalah terkait dengan Asabri. Yang terkait dengan Asabri itu digunakan sekaligus pasal tindak pidana korupsi dan pasal TPPU di sana. Di kejaksaan kemudian yang jadi tersangkanya hanya TPPU saja. Jadi yang tindak pidana korupsinya tidak. Nah, kalau kita bicara nih, ini kalau berandai-andai ya, tadi yang Marcel bilang, kalau berandai-andai barang buktinya tidak sah ini, maka tentu saja bukti-bukti ini tidak bisa digunakan sebagai bukti dalam perkara yang sedang ditangani. Kalau sprindiknya ternyata nggak dibatalkan ya, barang bukti ini tidak bisa digunakan karena perolehannya tidak sah. Bagaimana cara menggunakannya? Ada penyelesaiannya sebenarnya di dalam hukum acara. Tetapi kami memandang itu biarlah domain dari Kejaksaan Agung. Kalau sah artinya bisa digunakan begitu ya? Kalau sah bisa digunakan. Bisa berlanjut perkaranya. Karena penyidikan. Tapi kalau tidak sah akan dikembalikan, minta dikembalikan. Kan ada prosedur koreksi. Itu poin utamanya. Kalau kita baca di KUHP baru, pra-peradilan ini bersifat korektif. Contohnya begini. Kalau suratnya tidak sah, tahapannya tidak sah, perbaiki suratnya, lakukan tahapan secara benar. Misalnya kalau soal tersangka, penetapan tersangkanya tidak sah karena tidak diperiksa dulu calon tersangka, maka buka dululah penyidikan, kemudian periksa calon tersangka, kalau buktinya kuat, minimal 2 alat bukti itu, tetapkan tersangka. Itu yang disebut dengan korektif. Jadi, sejak awal kita jangan kemudian membuat publik berpikir kalau pra-peradilan ini menang atau dikabulkan, maka semua aset dikembalikan dan kemudian perkaranya hilang di telan bumi. Tidak, karena KUHP kita bersifat korektif. Baik. Karena itulah di kesimpulan yang kemarin kami serahkan ini, kami sebutkan di sana, Pak FA satu hal kecil saja dalam harapan yang lebih besar untuk mengkoreksi proses penegakan hukum ini. Banyak sekali kesalahannya, ada 30 yang kami temukan. Baik. Kami rinci lebih lanjut peraturan-peraturan yang dilanggar ya, menurut kami tentu saja ya. Itu ada 40 peraturan yang dilanggar, mulai dari konstitusi sampai peraturan Jaksa Agung. Dan bahkan ada, termasuk diantaranya ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi. Apa kita mau tutup mata dengan praktek pelanggaran yang menurut kami sedemikian tersebarnya dan demikian signifikannya. Makanya harapan kami adalah ayo perbaiki penegakan hukum kita, jadikan ini tonggak perbaikan. Proses hukumnya silahkan saja tetap jalan, tapi jalankan secara benar. Oke, soal langkah korektif itu saya cross ke Bang Jamin. Jadi untuk langkah korektif ini seperti apa prosedurnya? Apakah memang harus dikembalikan kepada tempat asalnya atau bagaimana Bang Jamin? Kalau kita melihat
terkait dengan penggeledahan yang dilakukan Kortas Tipikor, itu menunjukkan bahwa dalam kondisi di mana ada yang disebut aset yang tidak bertuan, ya, tapi di tempat atau di daerah orang yang harus dapat dimintakan pertanggungjawaban yang ada kaitan dengan aset tersebut. Makanya dikatakan kalau secara profiling orang tersebut kemungkinannya tidak mungkin memiliki aset tersebut. Maka itulah yang disebut sebagai dalam TPPU unwealth, ya, unwealth. Jadi sesuatu penghasilan yang dapat diindikasikan sebagai berasal dari suatu perbuatan tindak pidana ada di rumah dia. Nah, waktu itu saya selalu mengatakan ini bisa dikategorikan sebagai pasal 5 contohnya yang terkait dengan TPPU pasif. Artinya orang menerima suatu barang yang diketahui dan patut diduga itu berasal dari tindak pidana, tapi bukan barang dia. Nah, itu bisa. Karena pertanyaannya kenapa pakai kategori pasal TPPU pasif? Karena belum ditentukan dia pelakunya. Kalau dia predikat krimnya dia yang menyembunyikan, dia itu aktif. Nah, ini beda, dianya pasif. Nah, kalau pakai pasal itu kemungkinannya bisa sampai nanti bisa dibuktikan kemudian hari kalau dia menggunakan predikat crime, dia pelaku, dia menyembunyikan, itu baru dia aktif. Namanya aktif. Nah, makanya saya selalu mengatakan kenapa penyidik di kejaksaan tidak menetapkan saudara Febri sebagai pelaku tindak pidana predikat crime dulu. Kenapa langsung masuk ke dalam ranah TPPU? Atau paling tidak bersama-sama dalam suatu penyidikan pasalnya dikumulatifkan. Nah, ini kan ada suatu pertanyaan yang cukup mendasar. Kenapa jarang sekali ada, tapi jarang. Ya, apalagi kasus sebesar kasus Febri ini dilepas saja begitu dengan TPPU sendiri, jalan sendiri, nggak dikawal dengan predikat crime-nya ini. Nah, ini kan berbahaya. Makanya menurut saya kalau di pra-peradilan seperti ini sebenarnya ini bicara substantif ya. Lebih dominannya yang lebih kentalnya itu adalah pra-peradilan terhadap kejaksaan, bukan pra-peradilan terhadap Kortas. Karena Kortas sendiri pada saat ini menurut saya dia sudah lepas tangan, karena lepas tangan dalam arti bukan dia lepas tangan, bukan begitu ya. Karena sudah diserah terimakan berkasnya, sudah diserah terimakan alat bukti, barang buktinya kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Ibarat kata sekali lagi saya katakan tadi, dikabulkannya pun Febri terkait dengan Kortas ini yang pra peradilan itu tidak berpengaruh apa-apa terkait dengan penyidikan yang sedang terjadi di kejaksaan. Kecuali kalau di kejaksaan menang pra peradilan itu beda lagi ceritanya. Begitu. Baik, setelah ini kita akan berbicara bagaimana hasil dari pra peradilan yang pertama yang akan dibacakan esok hari. Bagaimana presidennya terhadap hukum di tanah air. Kita akan berbicara sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Cover Both Sides. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.